Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang kelima untuk Daspro 1 ini. Nah, di pertemuan 5 ini kita akan mempelajari MIS Access atau yang bisa disebut dengan Microsoft Access. Yuk kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, di sini ada Microsoft Access. Apa itu Microsoft Access? Di dalam Microsoft Access itu kita akan mempelajari yang namanya database. Nah, database itu merupakan sekumpulan data atau informasi yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, di mana Anda mempunyai wewenang untuk mengakses data tersebut, baik untuk menambah, mengganti, mengedit, menghapus dalam tabel-tabel tersebut. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan untuk database. Ada 4 tingkatan, ada file, record, field, karakter. Nah, file itu terdiri dari record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Kalau record itu merupakan sekumpulan dari beberapa field yang saling berhubungan tersimpan dalam bentuk baris pada tabel. Satu tabel bisa terdiri dari beberapa record sekaligus. Selanjutnya field itu merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis yang dimasukkan atau diinputkan pada bagian kolom tabel. Yang terakhir itu ada karakter, merupakan bagian data terkecil yang berjenis huruf, angka, numerik, atau karakter khusus. Nah, ini ada contoh dari itunya. Ini ID, NIP, nama pegawai, golongan, status, gaji pokok, itu namanya field. Yang ada di atas ini field. Nah, record ini isi dari keseluruhannya. Isi dari beberapa yang ada di dalam field ini. Nah, ini ada isinya nih. Nah, ini namanya record. Ini dia ada 3 nih recordnya, berarti ada 3 record. Nah, kalau yang keseluruhan ini namanya file. Gitu. Microsoft Access itu merupakan program database yang cukup populer, mudah digunakan, berorientasi visual dan berbasis Windows, serta dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain terutama Visual Basic. Di sini ada fitur-fitur untuk Microsoft Access. Yang pertama ada Calculate, yang kedua Navigation Control, ketiga Web Database, yang keempat ada Data Macros. Nah, yang terakhir itu ada Object Access. Object Access itu ada Table, Queries, Form, Report, Macros, dan Modules. Nah, kita langsung masuk saja ke Microsoft Access-nya. Nah, ini kita udah masuk ke Microsoft Access-nya. Kita klik yang di sini blank database, kita buat database baru. Nah, kita buat blank database. Nah, ini udah terbuat database-nya. Nah, selanjutnya itu kita di sini kan ada table nih. Ada table, kita klik kanan, kita klik datasheet view. Maaf, kita klik yang ini, design view. Nah, kita di sini kita bikin tabelnya namanya mahasiswa. Nah, udah nih, udah muncul. Mahasiswa itu kan dia punya apa aja? NPM, nama, selanjutnya kelas. Nah, di sini ada tipe datanya. NPM kita bikin tipe datanya itu short text saja. Nah, di sini ada nama kita bikin long text. Untuk kelasnya kita bikin short text. Kalau udah Ctrl+S, kita save. Nah, kita masuk ke datasheet view. Nah, di sini kita isi NPM-nya. Di sini saya isi nama saya. Isi lagi minimal 3. Misalkan namanya Abdi. Kelasnya dia 21. Yang terakhir kita isi lagi satu lagi. Namanya misalkan Budi. Nah, kita isi kelasnya 4IA20. Nah, habis itu Ctrl S, kita save, bikin tabel baru lagi. Kita bikin tabel baru lagi, di sini di create sebentar. Kita klik yang ini, create, kita klik table. Nah,
Di sini kita klik lagi design view, nilai. Kita ganti namanya tabel nilai. Nah, di sini kita bikin lagi nilai itu, kita bikin pertama NPM-nya. NPM untuk nilai mahasiswa ini gitu maksudnya. Nah, di sini ada nilai UTS. Ini ada nilai UAS. Nah, ini kita bikin sort text. Ini kita bikin number. Ini kita bikin number. Habis itu Ctrl S. Habis itu kita masuk ke datasheet view. Nah, di sini kita copy NPM yang ada di sini nih. Kita copy lagi. Karena harus sama NPM itu primary key. Nah, di sini kita isi nilainya bebas. Misalkan 90, 70, 85. Misalkan lagi 95. Ini 80. Nah, Ctrl S. Nah, kalau udah, kita masuk ke ini. Kita masuk ke create, kita klik yang query design yang ini. Nah, di sini nanti dia akan muncul show table. Kita klik yang ini aja, kita klik add untuk mahasiswa. Yang nilai kita klik add lagi. Nah, udah. Nah, habis itu kita hubungkan nih NPM sesama NPM. Kita hubungkan, kita klik sekali di NPM sini. Kita tarik garis ke sini. Nah, gitu. Nah, di sini kita isi fieldnya. Kita pertama isi dari field yang mahasiswa NPM ini. Terus kita isi yang nama. Kita isi yang kelas. Dan terakhir kita isi yang nilai UTS sama UAS. Nah, ini kan di tabel mahasiswa ini kan tadi ada NPM nama kelas. Nah, kita mau nyatau ini dua tabel ini menjadi satu. Nah, isi yang dari mahasiswa ada NPM nama kelas, yang isi dari nilai ini ada UTS dan UAS. Nah, di sini kita mau cari nilai rata-rata dari nilai mahasiswa tersebut. Caranya itu kita klik rata titik 2 buka kurung siku UTS kurung siku plus buka kurung siku lagi UAS tutup kurung siku lagi, habis itu tutup kurung, habis itu dibagi 2. Nah, nilai rata-rata itu kan nilai UTS ditambah UAS dibagi 2. Nah, gini caranya. Nilai UTS ditambah UAS ya ditambah dulu, baru dibagi 2. Habis itu kalau udah, kalian klik yang ini, checklist. Nah, gitu. Kalau udah kalian klik checklist, kalian klik yang di sini nih. Kalian klik run. Nah, dia muncul nilainya. 80 tambah 90 itu adalah 170. Dibagi 2 adalah 85 gitu. 70 tambah 85 itu nilainya adalah 155. Dibagi 2 adalah 77,5 gitu. Dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.